untuk negara ya. Untuk negara, walaupun Italia sudah tidak lolos untuk ketiga kali. Tetapi untuk tahun 2026, aku menjagokan Prancis. Prancis ya, Mbappe. Saya ngungsi dari Timor Leste ke mana namanya? Ke Kupang karena Tahun? ada tahun 98. Oh, 98, oke. Jadi waktu itu sambil perang-perangan tuh saya nonton bolanya gitu. Demi bola. Demi bola. Jadi perangnya berhenti dulu, nanti setelah bola selesai baru lanjut lagi tuh Fretelin dari Fans klub itu tergabung jadi Capital Boys di Kupang. Jadi meskipun di luar beda-beda pilihannya. Beda pilihan, tetapi ketika Kota Kupang bermain atau dalam event-event tertentu, kita jadi satu gitu. Asik. Itulah indahnya sepak bola gitu ya. Hai Ball Friends, ketemu lagi di Ballcast Podcast Bola Era di Kupang. Kali ini ditemenin sama Ishak Octavian. Makin dekat dengan Piala Dunia 2026. Gimana nih persiapan kamu? Mungkin udah ada cari spot-spot untuk nanti pengen nobar di mana barengan keluarga, atau juga udah cari tim-tim yang sekawan gitu ya untuk nanti bisa nobar. Kali ini bakalan spesial sekali. Saya akan ajak kamu untuk kita ngobrol soal persiapan menuju Piala Dunia 2026 yang sudah makin dekat, teman Pro 2. Dan kali ini Ishak sudah bersama dengan dua tamu spesial kita. Yang pertama kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Guan Gewa. Kak Guan Gewa ini seperti dari bajunya, tapi sebenarnya bajunya nggak terlalu ada, ya, tapi Big Reds merah ya. Dari Big Reds Liverpool Kupang. Gimana kabarnya Kak Guan? baik-baik saja. Asik ya. Dan selain Kak Guan, kita juga punya tamu spesial berikutnya. Ada Kak Gabriel Nathan atau Kak Gebi dari Capital Boys. Gimana kabarnya? Kak Ishak, terima kasih. Kabar hari ini lumayan luar biasa. Baik. Lumayan ya. Lumayan. Kalau ada podcast ini semoga bisa makin luar biasa lagi ya. Menemani Ball Friends, teman Pro 2 yang lagi dengerin, kita bakalan ngobrol soal Piala Dunia 2026 dengan banyak cerita menarik dan kejutan-kejutan di tahun ini. Well, sebelumnya juga Ishak mau kenalan dulu sama memperkenalkan ke Ball Friends dan juga teman Pro 2, dua bintang tamu kita ini. Kak Guan ini dari Big Reds ya? Iya, betul. Alright. Tahun ini dukungnya Kalau tahun ini dukungnya tetap merah. iya merah. Oke. Negara apa ini nih? Apa klub nih? Kita kan lagi Piala Dunia, jadi negara dulu deh. Oke, kalau negara berarti Inggris dong. Oke. Kalau klub udah pasti Liverpool. Iya. Yo, iya. Oke. Kalau Kak Gaby? Kalau saya untuk negara ya. Untuk negara, walaupun Italia sudah tidak lolos untuk ketiga kali. Tetapi untuk tahun 2026, aku menjagokan Prancis. Prancis ya, Mbappe. Alright. Nah, ngomongin soal Piala Dunia juga ya. Kita tahu bahwa kalau bisa ngomongin soal Piala Dunia, ini jadi tontonan favorit seluruh warga dunia ya. Yap. Orang-orang dimanapun dengan cerita dan keseruan masing-masing suka banget sama menanti-nantikan juga momen Piala Dunia ini, karena jadi salah satu pesta perayaan sepak bola paling meriah yang biasanya diadakan. Kakak sendiri sudah mulai rutin nonton bola dunia, Piala Dunia dari kapan dan kenapa waktu itu? Kak Guan. Mana dulu nih? Oh, saya dulu. Saya dulu sebenarnya dari kecil sih, waktu Prancis juara Piala Dunia waktu itu terus berlanjut. Cuman sekitar Piala Dunia periode lalu itu 2022. 2022 mungkin tidak sempat saya ikuti karena kesibukan, tapi tetap antusias untuk nonton Piala Dunia di tahun ini. Asik ya, 2026. Kalau Kak Gaby gimana? Kalau menurut saya sendiri, untuk menonton bola itu sudah dari kecil juga ya. Hobi bola, nonton bola, dan juga pertama kali mengikuti itu di tahun 98. Ketika itu Piala Dunia di Prancis. Dan juaranya adalah tuan rumah Prancis sendiri yang finalnya lawan Brasil waktu itu. Gitu. Oke, sampai sekarang sampai sekarang rutin sudah nonton, bahkan saya juga
hampir di Kupang juga kita membentuk supporter Kota Kupang juga, namanya Capital Boys. Oke. Untuk Persib Kota Kupang. Gitu. Ya. Sehingga berkaitan dengan untuk hobi bola itu sudah dari kecil dan terbawa sampai hari ini. Dan untuk Piala Dunia kali ini juga pasti akan euforia untuk ikut nonton. Yap. Nah, ngomongin soal pesta bola, sepak bola dunia ini kan memang juga tidak terlepas dari komunitas-komunitas yang ada di masing-masing tempat ya. Kalau Kak Gaby kan dari Capital Boys. Capital Boys. Tapi saya juga punya komunitas fans club juga, Milanisti Kupang. Gitu. Bersama Angela Ivani ya. Oke, kalau Capital Boys sendiri ini berarti home base-nya gimana? Kalau untuk Capital Boys sendiri, kami baru terbentuk dari tahun 2023 ya, baru seumur bayi anak kecil. Untuk Persikota ya? Persikota Kupang. Karena kita melihat bahwa euforia sepak bola untuk sekarang NTT itu istilahnya naik kelas ya. Untuk naik daun juga sebenarnya. Naik kelas. Sehingga kita Kota Kupang sebagai pusat ibu kota provinsi, kita membentuk sekumpulan supporter yang mendukung PSK Kota Kupang atau yang sekarang sudah Persib Kota Kupang. Asik. Jadi Capital Boys itu teman-teman yang tergabung untuk mensupport teman-teman Persib Kota ya. Oke. Jadi di luar ada, di dalam juga ada. Oke. Kita ke Big Reds nih. Kalau Big Reds udah pasti Liverpool, gimana tuh Kak? Dari kapan dan kakak bergabung juga? Oke. Jadi Big Reds ini sebenarnya adalah kumpulan fans dan supporter Liverpool yang resmi dan mendapat lisensi langsung dari Liverpool itu sendiri. Terus kami di sini sudah ada, kalau untuk Indonesia sendiri itu ada 58 regional. Salah satunya regional di Kupang yang untuk tahun ini itu tahun keempat kami gabung. Dan sebelumnya namanya Kopites Kupang, Kopites itu nama penggemar Liverpool juga, tapi secara resmi bergabung di Big Reds ini 4 tahun yang lalu. Total sekarang udah berapa banyak nih? Total sekarang anggota atau apa nih? Iya, anggota. Anggota kami itu ada 200-an karena regional Kupang ini mencakup seluruh area di NTT. Oke. Nah, tahun lalu kami baru saja Munas. Satu-satunya fans club yang mengadakan Munas di Solo. Ngeri banget ya. Sombong dikit tidak masalah. Jadi satu-satunya fans club yang mengadakan Munas diikuti sama 58 regional, sekitar 200-an orang. Di Munas itu dibahas ADART Big Reds Indonesia tuh seperti apa. Jadi sebenarnya Big Reds ini kumpulan fans yang terorganisir gitu. Jadi kami sudah punya badan hukum sendiri. Seperti itu. Iya. Kalau Capital Boys kan ini terbilang cukup baru di tengah euforia sepak bola di NTT yang mulai mengerikan ya. Kemarin supporter. Ya, kemarin itu waktu terakhir kita lihat euforia waktu di GOR kan itu banyak sekali ya. Opoi maksudnya stadion ya. Tapi yang kemarin juga di ini ETMC terakhir di ND tahun kemarin. Iya, ETMC ya. ETMC di ND kemarin. Itu kan juga euforia ya. Euforia. Total udah berapa nih banyaknya? Ya, Kak? Anggotanya udah berapa? Kalau anggota untuk hari ini di Kota Kupang itu cukup lumayan banyak. Tapi mungkin informasi yang belum sampai pada akar-akar ya. Tapi basisnya adalah Capital Boys itu basisnya adalah supporter dari fans-fans club yang tadi. Ada Milan, ada Inter, Juve. Itu fans-fans club itu tergabung jadi Capital Boys di Kupang. Jadi meskipun di luar beda-beda pilihannya. Beda-beda pilihan. Tetapi ketika Kota Kupang bermain atau dalam event-event tertentu, kita jadi satu. Gitu. Asik. Itulah indahnya sepak bola gitu ya. Bisa menyatukan, kadang-kadang juga ada pilihan yang berbeda ya. Nah, kita kembali soal Piala Dunia 2026 ini kan masing-masing juga udah ada pilihan negaranya ya. Tadi kalau kakak meskipun Inter Milan dan ya sayang sekali Italia sama seperti Indonesia yang juga tidak berkesempatan. Tapi kan ini juga sebenarnya menarik karena FIFA juga kasih kesempatan untuk negara-negara yang sebelumnya kan tidak terakomodir ya. Yang karena tambahan tahun ini menjadi 48. Dari sebelumnya kan 32, terus 48 dan akhirnya juga kasih kesempatan ke negara-negara yang sebelumnya secara zona pun seperti Indonesia. Susah sih sebenarnya ya. Cuman kan
kayak kemarin Indonesia hanya dikasih kesempatan sedikit aja, tapi kita Euforia. euforia yang Iya, sangat luar wah, biasa. gila banget. Ya, kebayang kalau masuk aja itu seperti apa? Mungkin satu negara nonton bareng gitu. Nah, kakak lihat perubahan sistem ini kayak gimana nih dengan penambahan jumlah yang bisa ikut, tim yang bisa ikut juga kesempatan yang dikasih ke negara-negara yang secara zona juga gak sulit gitu. Kalau dari saya sendiri, skema yang dilakukan atau skema baru yang FIFA buat untuk memperbanyak peserta untuk Piala Dunia ini, pikirnya bahwa ini sebuah terobosan yang baik sebenarnya, sehingga banyak dari zona atau federasi sepak bola di beberapa negara, mulai dari Asia sendiri, AFC dan lain sebagainya, itu bisa mendapatkan kesempatan juga sehingga ikut ambil bagian dalam pesta sepak bola yang terbesar di dunia ini per 4 tahunan itu. Sehingga dari skema yang awalnya 32 dijadikan ditambah menjadi 48, kita berpikir bahwa besok-besok itu Indonesia juga bisa ada kesempatan untuk bisa ambil bagian di Piala Dunia juga. Kita doain ya. Iya, 4 tahun kemudian. 4 kemudian. Asik. Ya, kalau Gugun memandang seperti apa nih? Karena ini kan sistem yang baru dan juga mendapat beragam respon dari masyarakat. Saya melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama itu seru karena penambahannya cukup banyak dari 32 menjadi 48. Di mana negara-negara yang belum berkesempatan akhirnya bisa punya mencicipi. kesempatan. Meskipun baru kesempatan awal ya. Iya. Cuman dari sisi yang lain mungkin jiwa kompetitifnya akan sedikit berkurang karena yang harusnya itu dipres jadi 32 akhirnya lebih banyak lagi. Cuman mungkin itu bagian dari strategi dan dinamika juga ya. Biar untuk menjangkau fans-fans bola yang negaranya mungkin waktu itu tidak masuk, tapi karena sekarang punya kesempatan masuk, maka lebih banyak lagi cakupan yang bisa dicapai sama FIFA. Setuju, benar sih. Ini jadi menarik karena akhirnya semua punya sensasi yang sama menonton negara sendiri atau berkesempatan gitu betul, ya. Betul. Tapi kan tentu ini juga dapetin banyak tanggapan ya. Akhirnya kan laganya jadi makin banyak, waktunya juga makin panjang begitu ya. Kalau sendiri kan tadi ke Guan Inggris, ke Prancis. Favorit pemainnya dari masing-masing tim, gimana, udah ada jagoannya belum? Sudah pasti ada. Ada pasti. Siapakah dia? Mbappe. Kaguan? Kalau saya yang pasti pemain Liverpool. Oh ya udah pasti ya, kan megang bendera Big Reds. Iya betul, membawa lah. Walaupun sebenarnya lebih banyak pemain Liverpool itu main di Belanda gitu. Cuman ada beberapa pemain yang memang cukup saya suka, seperti Elliot. Terus ada Jones juga di situ gitu. Pemain-pemain yang inilah yang membawa representasi Liverpool itu pasti saya dukung. Pokoknya di mana representasi Liverpool di situ negara ya? Inggris ya, di negara Inggris. Oke, kalau dari saya itu pemain yang representasi Milan tuh sebagai penjaga pintu belakang terakhir Prancis, Mike Maignan, kiper. Penjaga gawangnya. Penjaga gawang. Karena dia pemain Milan ya hari ini, sehingga saya mengidolakan pasti sebagai penentu pintu belakang terakhir. Pokoknya masing-masing ya. Liverpool di mana, Milan di mana. Gitu ya. Tapi kan ngomongin soal idola, kadang-kadang kan juga kalau lihat secara objektivitas nih misalnya ya, terlepas dari bendera manapun, kakak-kakak memprediksi siapakah yang misalnya ada di, kita kasih semifinal deh, 4 negara. Oh ya sorry. 4 negara semifinal, kira-kira secara objektivitas terlepas dari bendera masing-masing ya kakak, kira-kira ini 4 kandidat kuatnya bakalan ada apa saja nih? Oke, kalau dari saya itu ada Inggris. Oh iya. So pasti. Inggris. Terus Brasil. Meksiko kali ya, karena tuan rumah. Jadi ya, Meksiko bisa. Argentina enggak? Oh Jepang. Jepang Cahaya Asia. Waduh, ini juga ada Liverpool juga tuh. Saya cukup suka juga tuh karena ada pemain Liverpool situ juga. Tetap ya. Iya. Berarti di mata seorang kawan prediksinya 4 ada Jepang, Inggris, Jepang,
lalu Brasil, Brasil, sama Meksiko. Meksiko, oke. Kak Gendi. Kalau Empat melihat dari grup-grup yang sudah terbagi, terus ada beberapa saya lihat juga terkait dengan sudah ada semacam hasil yang lolos itu ada Iya, beberapa mappingnya itu ada beberapa versi. Nah saya melihat di situ yang bisa masuk ke semifinal itu yang pertama itu otomatis pasti Prancis. Oke, Prancis. Yang kedua bisa juga Spanyol, Argentina, sama Portugal. Sama Portugal. Ya, oke. Itu pun kalau mereka kalau hitung-hitung kalau bagannya kiri kanan mereka di antara itu. Tapi kalau bersamaan dalam satu bagan maka berubah lagi dia punya polanya pasti. Gitu. Dari segi potensi terulangkah nanti sejarah 2022 Prancis Argentina atau gimana nih? Potensi. Bisa kalau melihat bisa kalau menurut saya bisa. Melihat dari kekuatan yang dari tahun 2002 sampai 2026 sekarang kekuatan di timnas itu masih hampir sama. Mungkin di Argentina mungkin lebih menonjol adalah pemain-pemain muda yang mungkin sekarang akan mengisi pos-pos yang beberapa pemain yang sudah pensiun mungkin. Tetapi Prancis masih konsisten sampai hari ini. Pemain-pemain dari 2022 sampai sekarang itu hampir sebagian besar skuad 2020 masih masuk ke 2026. Jadi potensinya masih kuat nih bisa face to face lagi. Sangat bisa. Oke. Kak Guan ngeliatnya gimana nih? Apa ya Messi juga masih kembali lagi? Messi masih kembali lagi. Prancis masih Mbappe kan? Pasti. Saya tetap Mbappe. Saya rasa gimana? Yang cukup seru di sini adalah 3 pemain fenomenal. Oh iya. Yang mungkin ini akan jadi Piala Dunia terakhirnya mereka. Iya, benar. Kok udah tua-tua semuanya. Umur tua-tua maksudnya udah tidak produktif lagi untuk main di sepak bola profesional ya. Itu ada dari Portugal itu ada Ronaldo, terus Brasil itu ada Neymar. Lalu satu lagi dari Argentina ada Messi. Mungkin ini jadi Piala Dunia terakhir mereka gitu. Jadi itu yang bikin Piala Dunia kali ini menarik dan patut ditonton lah. Akan diingat terus juga ya karena 3 ikon ini tetap ya kita lihat sinarnya akan seperti apa di. Nah, selain itu yang menarik juga tahun ini kan juga untuk pertama kalinya diadakan di 3 negara ya. Betul. Meksiko, Kanada dan Amerika. Kakak ngelihat gimana nih di 3 negara untuk pertama kalinya? FIFA banyak gebrakan tahun ini nih. Iya. Kalau dari saya sendiri melihat bahwa ini gebrakan dilakukan oleh FIFA hari ini dengan memberikan kesempatan untuk tuan rumah 3 negara sekaligus ini juga lumayan baik juga ya dalam hal ini tidak bertumbuh pada satu negara saja sebagai perhelatan yang dilakukan, tapi tentu bahwa nanti Meksiko yang sebagai tuan rumah pembukaan itu pasti akan sangat meriah seperti begitu sehingga memberikan kesempatan kepada 3 negara sekaligus untuk mencicipi sebagai tuan rumah kan biasanya cuma satu negara tapi tahun 2000 berapa itu yang ada Korea sama Jepang, tetapi ke 2026 ini sudah 3 negara berarti ada gebrakan-gebrakan dilakukan oleh FIFA untuk semua negara itu bisa merasakan tuan rumah Piala Dunia gitu. Semua tentu, bisa jadi rasain timnas, bisa rasain juga jadi tuan rumah. Tuan rumah gitu. Dan juga kesempatan kalau siapa yang tuan rumah otomatis langsung lolos kan Piala Dunia. Kan iya benar. Itu yang kesempatan yang diambil langsung oleh. Tapi fakta yang menarik juga bahwa ini Meksiko yang ketiga kali sebagai tuan rumah Piala Dunia. Keren. Kalian ngeliatnya gimana nih sistem baru ini 3 tuan rumah pasti kan ada banyak perbedaan di masing-masing base ya di tiap tuan rumah ya. Jadi tantangan sendiri juga kah atau gimana? Tantangannya di penonton ini mahal pindah-pindah ya. Pindah-pindah kan jadi gimana, tapi namanya sudah cinta jadi pasti kita bakal nonton. Apalagi saya nanti mau ke Amerika kan. Meksiko lagi mahal. Mau cicipi tequila di sana. Jadi rencananya mau ke Amerika terus ke Meksiko gitu. Kak Gaby rencana kemana? Nonton layar kaca. Layar kaca. Saya mau ke Kanada. Tapi kalau ada kesempatan boleh lah. Boleh. Atau ini denger di RRI. RRI bikin nobar. License ya kan. Ada di TVRI juga RRI ya. TVRI dan RRI siap untuk menyiarkan. Apalagi kalau RRI buat
Nobar ya, nobar itu benar. bisa. Bisa nanti kita bikin nobar di lapangan depan itu ya. Nanti hostnya saya. Mbappe. Oke. Nah, kalau ngelihat juga prediksi top scorer kira-kira nanti ke siapa kali ini? Mbappe lagi atau Waduh, ini berat sih. Kalau mau ngomong top skor, saya tidak berani ngomong negara saya gitu. Mbappe dong? Tapi kalau secara personal memang saya sukanya Ronaldo. Oh, Ronaldo siap. Jadi prediksi saya, walaupun nanti Inggris menang, gitu, tapi top skornya Ronaldo. Tetap ya, benderanya nggak bisa diturunkan. Kayak Gaby gimana? Kalau dari saya untuk top skor ini sebenarnya kembali kepada tim sebenarnya. Oke. Tapi kalau mau bilang memilih yang produktif untuk hari ini, potensinya juga bisa juga kayak tadi kakak bilang Mbappe, Iya, bisa juga kan. kemarin Karena ya. sebagai ujung tombak Prancis bisa juga. Atau hari ini juga, tetapi goal gathernya Prancis banyak sih sebenarnya. Iya sih. Sehingga atau mungkin bisa diprediksi. Messi juga mau memaksimalkan tahun ini. Ya, bisa kita juga. tahu Bisa ya. juga. Mungkin kesempatan untuk mereka-mereka yang mungkin mencicipi terakhir Iya. dunia bisa beri kesempatan bisa Iya, juga. iya. Nah, kalau mungkin soal nonton Piala Dunia juga yang paling menyenangkan tuh kan nontonnya. Karena kalau ngomongin Piala Dunia jauh lebih banyak penonton ketimbang pemainnya. Jauh lebih banyak pengamatnya ketimbang pemainnya gitu. Kakak kalau nonton bola biasanya itu mungkin memori atau kenangan-kenangan paling menyenangkan. Pernah nonton bola tahun berapa dan waktu itu kenapa jadi memorable sekali? Oh, saya dulu ya. Oke. Ya. Jadi dulu itu zaman saya ngungsi dari Timor Leste ke mana namanya? Ke Kupang karena Tahun? tahun 98. Oh, 98, oke. Jadi waktu itu sambil perang-perangan tuh saya nonton bolanya gitu. Demi bola. Demi bola. Jadi perangnya berhenti dulu, nanti setelah bola selesai baru lanjut lagi tuh Fretilin dari Timor Leste sama tentara. Jadi Wah, aduh, ngeri. memorable banget itu. Oke. Kalau Kak Gaby? Kalau saya sendiri terkait dengan yang tidak bisa dilupakan itu Piala Dunia 2006, final Piala Dunia 2006. Waktu itu Italia juara. Oke. Itu memang insiden yang dalam pertandingan itu ada insiden ketika Zidane menanduk Materazzi. Dan itu memang pertandingan yang panas atau atensinya sangat besar sekali waktu itu. Sehingga keluarlah Italia sebagai juara dunia ada yang adu penalti. Akhirnya sampai sekarang cinta Italia. Ya cinta Italia tapi tidak lolos sudah tapi ada satu fakta yang menarik juga terkait dengan Piala Dunia tahun ini 2026 ini terkait dengan walaupun Italia tidak lolos tapi ada tiga orang pelatih yang ikut sebagai pelatih untuk Piala Dunia 2006. Itu ada Carlo Ancelotti di pelatih Brasil, terus itu Fabio Cannavaro itu pelatih Uzbekistan sama Vinicius Montella itu pelatih Turki. Jadi representasi sehingga fans Italia itu bisa melihat bahwa mereka ada di sana juga. Pride-nya tetap ada. Tetap ada gitu. Penghiburan. Iya. Penguatan. Walaupun mereka timnasnya tidak ikut tapi perwakilan pelatihnya ada. Tetap diperhitungkan lah ya. Di luar garis. Di luar garis. Di luar tor. Kalau ngomongin juga soal pesta Piala Dunia, ini kan sebenarnya kalau ngomongin Piala Dunia banyak hal yang menarik, nobarnya dan lain sebagainya. Kayaknya juga bola tuh lebih seru nonton bareng nggak sih atau gimana kakak? Lebih senang nonton sendiri? Karena sekarang kan juga karena udah digital bisa sendiri, tapi tetap sensasi nobar kayaknya belum bisa tergantikan atau Iya, gimana? betul sih. Sebenarnya bukan masalah tempat atau media apa yang kita gunakan, tapi dengan siapa. Sudah Kita melakukan itu. Apalagi kalau nontonnya itu sama teman-teman atau orang-orang yang ngerti bagaimana mentreatment tim bola kita itu. Contoh misalnya dalam kalau negara mungkin kita belum tahu ya chance-nya atau lagu-lagu apa yang dipakai pada waktu kita main ya. Tapi kalau kita dalam tim itu pada waktu nonton kita punya yel-yel, kita punya kita bilang chance yang biasa kita nyanyikan atau kita sama-sama sorakan.
pada waktu kita nonton. Nah itu kalau satu tim nonton Barengan tuh. Tapi kalau misalnya ada dua tim yang lagi main dan nonton barengan, itu lebih seru Lebih lagi. seru lagi. Karena sering saling lempar chance, lempar yel-yel gitu. Jadi euforianya itu di situ, ramenya di situ. Saya awalnya nonton, mulai tertarik ke bola juga karena papa saya ngajak ke stadion dan waduh itu atmosfernya luar biasa sehingga akhirnya terbawa sampai sekarang begitu. Oke. Serunya Jadi, di situ sih. Serunya tuh apalagi kalau saling berbalas-balasan ya. Iya. Jadi memang kalau nonton bola paling Tidak seru. bisa diam dong. Iya. Apalagi kalau misalnya kita nobar terus di tempat itu ada pro kesana satu pro kesini, nah, itu lebih menyenangkan. Jadi lebih Panasnya lebih itu berasa. panasnya dapat ya. Kalau kayak Gaby gimana? Sama sebenarnya bahwa kalau nonton bola hari ini tidak mungkin sendiri-sendiri atau satu dua orang, tapi lebih bagus itu adalah nobar atau nonton bareng bersama dengan teman-teman. Seperti yang tadi Kak Guan bilang bahwa memang hari ini euforia sepak bola hari ini tentu ada dua tim yang hadir sama-sama di satu tempat, terus saling saling membangkitkan emosi masing-masing dari kedua tim gitu kan, sehingga dalam tontonan itu ada meriahnya begitu. Itu lebih seru. Memang betul seperti yang Kak Guan bilang seperti itu. Dan memang juga banyak para pemain yang mengakui dengan keberadaan supporter itu kan secara psikologis juga sangat mendorong mereka ya, secara psikologis dan emosional untuk performa di atas panggung tuh di atas panggung lagi penyanyi mungkin panggung lapangan hijau. Maksudnya performa di lapangan juga dipengaruhi oleh energi yang dibawa oleh penonton masing-masing ya. Karena satu juga penonton itu sebagai pemain ke-12 sebenarnya. Setuju. Supporter itu pemain ke-12 dari sebuah tim sebenarnya. Bos keren, filosofinya dalam banget nih ya. Nah, kalau juga tentang tahun ini, kira-kira ya kakak melihat atau memandang pertemuan antar negara mana yang nanti kira-kira akan memicu drama atau jangan konflik terlalu keras sih kayaknya ya. Akan memicu drama pertemuan antara mana melawan apa begitu. Apalagi kan sekarang juga situasi politik di dunia sementara meskipun sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung ya antara politik dan tapi kan tetap ada irisannya. Wah, kalau sudah politik saya agak bingung. Tapi kalau prediksi saya di luar dari politik itu mungkin Belanda yang punya total football yang cukup dan mainnya cukup keras. Inggris dengan kick and rush-nya yang juga keras. Itu kalau ketemu bakal seru. Yang paling ditunggu-tunggu ya, semoga ada pertemuan. Iya, semoga ada pertemuan itu. Itu agak susah karena dua-duanya tuh negara ada pemain Liverpoolnya cukup dominan. Tapi kalau itu ketemu mikirnya. Iya. Kayak ngeliatnya gimana? Kalau aku melihat dari peserta Piala Dunia tahun 2026 ini, memang ada peserta dalam arti negara yang sementara berkonflik. Jadi kita tidak menginginkan itu ya sebenarnya ya. Ya di mana ada Iran juga yang ada, Amerika juga ya, ada. benar. Nah itu menjadi, tapi kita tidak berharap bahwa kedua negara ini ketika entahlah seperti apa nanti polanya atau ketika dalam proses pertandingan nanti semoga mereka tidak bertemu ataupun bertemu juga tetapi fair play. Kita bicara soal fair play sehingga tidak terjadi sehingga kontak-kontak terkait dengan geopolitik dan apa lain sebagainya itu kesampingan dulu terkait dengan olahraga itu. Itu yang paling kita harapkan sebenarnya. Tentu bahwa tidak terlepas ya hari ini kondisi dunia secara global ini memang selagi memanas. Berkaitan juga dengan Piala Dunia terkait. Pernah juga kan di Indonesia kan juga kan semacam Israel juga yang ditolak untuk juga dalam itu. Itu pelajaran-pelajaran kita ambil sebenarnya sehingga kita inginkan sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi. Kita tetap mengedepankan fair play sebenarnya. My game, fair play. Oke, kita berharap ya memang kadang-kadang itu yang jadi bumbu cerita pemanis sih dalam menyaksikan pesta sepak bola dunia ini ya. Nah, kira-kira menurut kakak apalagi yang akan menambah ketertarikan di tontonan 2026 ini selain yang sudah kita bahas? Apa ya? Mungkin saya melihat tim kuda hitam, bukan kuda hitam juga, tapi tim yang betul-betul
performanya bagus kayak Jepang, Iya. kayak Korea itu bakal menambah keseruan. Itu tim Jepang itu bahkan kemarin sudah main dan mengalahkan Inggris, Brasil. Waduh, Makanya. itu luar biasa. Bisa dibilang kuda hitam. Bukan kuda hitam juga, memang dari dulu sudah kuat. Sudah kuat ya. Oke. Kebanggaan Asia sebenarnya Iya, salah satu. cahaya Asia. Cahaya Asia. Korea juga tidak bisa dianggap Bukan enteng. center kecil. Oke, kalau Kak Gaby gimana Kalau melihatnya? saya Yang akan melihat- menambah ketertarikan tontonan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 ini? Kalau dari saya sendiri, saya melihat bahwa ini karena skemanya sudah berubah, tentu bahwa akan menambah jumlah pertandingan yang begitu panjang. Iya. Dia akan memakan waktu 1 bulan lebih. Dan itu kalau tahun-tahun sebelum hanya 32 tim dan mentok di 1 bulan, tapi dengan bertambahnya 48 tim, 48 negara, memperpanjang juga dengan jumlah sekitar 100-an lebih pertandingan. Dan Iya. itu hal yang sangat menarik. 104 ya? 104 Laga. ya, 104 laga sepertinya. Sehingga itu menambah euforia dan hal yang ditunggu-tunggu. Tetapi terkait dengan yang tadi Kak Guan bilang juga benar juga bahwa kalau Kak Guan bicara soal tim kuda hitam Jepang dan Korea, saya juga tim kuda hitam dari Asia juga, Uzbekistan. Uzbekistan itu salah satu negara yang dari kemarin saya membaca bahwa mereka sudah 10 tahun terakhir itu skema sepak bolanya sudah ditata sedemikian rupa sehingga mereka bisa lolos sampai dunia hari ini. Apalagi pelatihnya dari Pelatih. Italia ya. Betul. Itu sama benar. Saya ikuti beberapa cuplikan-cuplikan terkait dengan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Uzbekistan. Mereka sangat tertib dalam. Ya itu sebenarnya kita Indonesia juga sebenarnya begitu harus sih sebenarnya. Iya. Kita juga sudah punya strategi ke depan kalau memang mau bergabung ke Piala Dunia ya. Iya. PSSI harus Harusnya. Harus ya. Kita harus- Seperti kita lihat kalau kita lihat sih sebenarnya teman-teman dari PSSI usahanya udah dilakukan semaksimal mungkin, cuman perlu strategi lagi mungkin. Kita tahu strategi lagi. Oke, nah ngomongin soal tahun ini kan menariknya juga sekarang kan juga ada ini ya, ada VAR juga gitu. Kalau kakak ngelihatnya gimana nih? Ini akan mempertajam atau kan kadang-kadang juga insting wasit itu yang bikin seru ya, karena bikin gemas gitu atau gimana tuh? Sebenarnya fungsi VAR itu bagus, ada wasit di luar lapangan yang mengawasi. Cuman kita jadi was-was mau selebrasi. Soalnya kalau Iya, sudah kan? gol kita nunggu dulu VAR nih. Nah itu yang agak kurang sih gitu. Sensasinya ya. Iya, sensasinya gitu. Cuman ya mau tidak mau memang harus seperti itu kalau mau betul-betul fair play ya. Iya, mau fair play. Fair play. Oke. Nggak Gaby gimana? Kalau dari saya sendiri memang betul juga bahwa teknologi hari ini sudah dikembangkan oleh FIFA terkait salah satu adalah VAR. VAR itu sebagai wasit yang memantau pertandingan dalam arti kamera membantu untuk bisa melihat terkait dengan hal-hal yang terjadi dalam proses pertandingan. Ketika disandingkan dengan insting wasit, kita melihat bahwa beberapa kontroversi juga sering terjadi ketika wasit menggunakan instingnya. Iya, tapi itu juga bikin seru sih sebenarnya. Contoh kita tadi Kak Guan bilang bahwa orang sudah selebrasi tapi kita lihat kembali bisa saja tidak jadi. Tidak jadi. Atau pelanggaran sudah terjadi tetapi setelah selang beberapa menit kemudian bisa Baru dianulir. Dianulir lagi bisa. Itu bisa saja terjadi. Sehingga tentu bahwa sepak bola ini sudah bersentuhan dengan teknologi. Jadi memang sudah harus ada VAR yang bisa melihat semua itu. Ya, jadi sah-sah saja tapi ya kita tunggu ya. Nanti seperti apa? Adakah kontroversi nanti? Atau seperti apa? Dan kalau ngomongin juga soal sepak bola di supporter jadi seperti dari tadi kita sudah bicarakan ya, jadi salah satu kekuatan juga ya. Loyalitas dari supporter itu ada yang tidak terhingga sebenarnya ya. Banyak yang loyal itu loyal sekali. Seberapa loyal di sama tim? Buat saya suatu tim itu sama kayak kita menikah gitu. Weh, dalam hati. Kita memilih pasangan. Jadi tidak mudah, mungkin ada, tapi tidak mudah seseorang itu mengganti timnya. Apalagi tim itu sudah mengikuti dari kecil gitu. Jadi supporter itu secinta itu sama tim yang ada.
kalau kita ngomong soal jadwal pertandingan, kurang cinta apalagi Liga Inggris nih, main tengah malam dan loyalitasnya harus ini. Besok kerja juga tetap nonton. Gitu. Kalah saya bisa murung 2-3 hari tuh. Itu story-nya galau terus. Galau terus. Saking cintanya. Jadi energi seperti itu yang terbawa. Makanya kenapa pada waktu kita masuk ke satu lapangan sepak bola, itu atmosfer dalam situ tuh berperan sangat penting untuk menekan mental lawan gitu ya, pemain yang profesional. Dulu Liverpool pernah kalah 3-0 melawan Barcelona di kandang Barcelona dan tidak ada harapan lagi. Tetapi pada waktu bermain di Anfield leg kedua dia bisa menang dan membalikkan keadaan jadi 4-0. Itu tidak bisa dipungkiri karena supporter. Ya, faktor supporter itu penting sekali. Ya, secara emosional dan energi. Betul. Kalau dari saya terkait dengan loyalitas itu terkait dengan fans atau supporter atau apa, memang sudah ada ya, maksudnya dia tuh hadir sendiri, mengalir sendiri, sehingga ketika dia sudah mengalir dalam darah atau nadi, dia akan terbawa terus. Sehingga kecintaan seseorang terhadap sebuah tim atau sebuah klub itu memang butuh ketika bukan butuh pada saat dia lagi berjaya, tapi di saat dia drop atau di saat dia kalah pun juga tetap ketemu selalu ada begitu. Setuju. makanya sepak bola itu akan lengkap ketika ada supporter. Iya, ada supporter, dan itu sudah sepak bola itu adalah cinta terakhir seorang laki-laki. Cinta terakhir dari seorang laki-laki adalah sepak bola. Ketika yang lainnya meninggalkan gitu. Tinggal sepak bola yang setia. Ya, jadi kita sepakat dan setuju bahwa sepak bola ini apapun itu ya, dimanapun itu akan menjadi lebih lengkap ketika ada supporter ya. Karena supporter itu seperti Kak Gaby bilang juga sebenarnya pemain ke-12 sih. Jadi kehadirannya itu melengkapi semua seremoni, permainan, seperti itu terlengkapi ketika ada supporter. Jadi memang makanya di mana-mana tuh ada nobar bola karena tanpa kehadiran supporter, entah itu jauh atau dekat ya, yang nonton langsung ataupun yang dari rumah atau dari manapun menjadi lebih lengkap ketika ada supporter. Dan biasanya juga yang misalnya nonton di rumah kan terpancing juga sama penonton-penonton yang ada di stadionnya ya. Alright. Tapi ini satu hal juga bahwa menjadi supporter hari ini juga harus dewasa sebenarnya. Karena gen-gen yang sekarang ini juga ketika yang baru-baru kenal bola dan lain sebagainya itu bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa juga antara sesama fans club atau juga secara person pribadi dan pribadi. Itu bisa terjadi karena bully dalam sepak bola, dan itu kan itu sangat sering terjadi juga sebenarnya. Apalagi sudah isu saranya di bawah, itu kan juga kurang baik sebenarnya. Sehingga menjadi supporter itu yang cerdas. Menjadi supporter yang cerdas, supporter yang dewasa sebenarnya. Asik. Kita tutup dengan harapan untuk Piala Dunia 2026 ini seperti apa? Kalau harapannya sepertinya template deh. Makin baik, makin oke, makin asik ke depannya. Seperti itu. Nikmati saja perjalanannya, permainannya gitu. Kalau dari saya, karena Ketong ini adalah fans atau supporter layar kaca, Ketong berharap bahwa semua pertandingan bisa berjalan dengan baik. Tentu melahirkan juara yang baru juga bisa, sehingga euforia sepak bola untuk hari ini di dunia ini memang sangat wow. Dan kita berharap juga ke depan ya Indonesia juga bisa ada dalam salah satu peserta Piala Dunia. Pasti itu euforianya menarik. Oke. Ballfriend teman berdua, kita sampai di akhir dari Ballcast hari ini. Menarik yang sudah kita bahas menuju Piala Dunia 2026 ini dengan cerita dan kejutan-kejutan yang hadir di pertandingan kali ini. Kita berharap sensasi menyaksikan atau menonton pesta sepak bola dunia 2026 ini makin menyenangkan dan mengisi hari-hari kita di tengah banyak isu-isu dan kepenatan di kepala kita dengan hal yang terjadi di dunia ini. Semoga sepak bola hadir menjadi sebuah ketenangan tersendiri nih untuk kita. So, ketemu lagi di Ballcast berikutnya. Ishak pamit, Guan pamit, Gaby pamit. Sampai ketemu di Ballcast berikutnya. Sampai jumpa. Bye. Salam olahraga.